Apa kabar sobat-sobat semua, para pecinta atau penghobi ikan cupang? Jumpa dengan saya di channel saya. Kali ini saya akan men-sharing cara untuk membreed atau memijah ikan cupang dengan cara yang mudah-mudahan kalau sobat-sobat mengikuti langkah-langkah atau stepnya dengan benar, tidak gagal, tak akan gagal. Oke. Di sini saya gunakan cupang jenis HMPK yang jantan, ini dia. Oke. Dan yang betina. Sebelumnya sobat-sobat harus memastikan bahwa keadaan ikan cupang ini dalam keadaan sehat ya. Dapat lihat dengan tengok dia beraktivitas bergerak ke sana kemari, dan apabila kita dock ngedok istilahnya, oke. Si jantan akan sangat agresif mendekati si betina dan si betina tidak menunjukkan reaksi takut oke. Karena kalau betinanya takut, dia berputar-putar di botol, itu betina tidak siap untuk diberi. Oke. Si jantan sudah mengeluarkan buih atau busa, dan si betina dalam keadaan perutnya bisa tandai perutnya itu buncit gendut, perut yang telah berisi telur Oke. Dan satu lagi, sobat-sobat jangan lupa untuk memastikan bahwa kedua umur ikan cupang ini sudah di atas 4 bulan. Jadi risiko kegagalan itu kecil. Jadi kita tidak membuang waktu, membuang tenaga, ternyata gagal. Oke. Langkah kedua, kita siapkan wadah pemijahan Di sini sudah siapkan media dan juga bahan-bahan untuk pemijahan. Wadah ukuran lebih kurang 20 x 20 cm Tapi kalau sobat-sobat memiliki wadah seperti baskom yang berukuran 30 cm, diameter 30 cm, itu lebih baik, lebih bagus lagi. Ini air, saya gunakan air sumur bor yang telah bermalam Jangan gunakan air dari PDAM, karena air itu sudah mengandung kaporit pembersih air itu tidak bagus untuk proses pemijahan. Oke. Di sini ada ekstrak daun ketapang. Ini saya ekstrak sendiri. Nanti akan saya sharing juga bagaimana cara membuat ekstrak daun ketapang sendiri. Kalau kita ekstrak seperti ini, air ini akan tahan 2-3 bulan. Kenapa saya tidak menggunakan daun? Daun itu kadang-kadang dia juga bisa mengandung kuman sobat-sobat bakteri yang bisa membuat ikan sakit. Seperti ini. Juga kadang-kadang kalau kita taruh langsung ke dalam botol dia mengganggu tempat mengganggu pandangan. Oke, seperti ini. Ini garam ikan yang bisa sobat-sobat dapatkan di toko-toko yang menjual ikan hias garamnya seperti ini, berbutir-butir kasar. Sekarang kita tuangkan air ke dalam wadah. Dengan ketinggian lebih kurang 2 inci atau seukuran 2 ruas jari seperti ini Oke. Dan kita masukkan ke dalamnya
ekstra air daun ketapang tadi ya. Oke, dikira-kira saja. Jadi guna air ketapang ini adalah untuk membuat buih si ikan jantan nanti tidak akan mudah pecah. Jadi buih itu akan bertahan karena air itu akan seperti sedikit mengental. Oke. Dan fungsi lain pun untuk mencegah bakteri atau jamur saat proses pemijahan itu terjadi. Oke. Dan kita tambahkan selanjutnya garam. Lebih kurang seperti ini banyaknya. Oke. Kita masukkan ke dalam air wadah. Jadi wadah pemijahan sudah siap dan saya akan memindahkannya ke tempat yang lebih gelap ya sobat-sobat ya. Oke sobat-sobat, sekarang kita sudah berada di ruangan yang tidak begitu gelap dan juga terang ya. Oke, tempat wadah pemijahan sudah saya letakkan di situ. Dan kita persiapkan selanjutnya plastik seperti ini. Nah, yang dilubang di tengah ya, sobat-sobat ya. Gunanya jangan sampai nanti telur yang terperangkap di dalam itu bergembung ya, terperangkap udara ya, seperti ini. Oke, masukkan. Ini sebenarnya tidak penting ya, tidak harus ya. Karena kadang-kadang si jantan membuat buih di tempat yang lain, tidak di plastik ini. Jadi tidak harus sebenarnya. Oke. Kedua, tempat untuk perjodohan di mana kita akan meletakkan, masukkan ke dalamnya itu nanti sang betina. Oke, betina aqua yang saya potong juga bawahnya berlubang seperti ini. Kita masukkan ke dalam. Oke. Selanjutnya kita masukkan si jantan. Nah, jangan lupa sobat-sobat, ini sangat penting, harus yang jantan terlebih dahulu. Oke. Dia akan mengenali tempat barunya, dia akan berpusing-pusing sampai dia merasa nyaman, sebagai itu sarang dia. Oke, seperti ini. Dan ini kita biarkan selama 5 menit ya sobat-sobat ya. Setelah 5 menit kita bisa melihat jantannya akan berputar-putar di wadah itu. Dia sudah merasa nyaman. Sekarang kita masukkan betina ke dalam wadah. Ya, seperti ini. Di sini bisa kita lihat si jantan akan berkeliling-keliling di tempat wadah si betina dengan mengeluarkan tarian khas ikan yang siap untuk breed. Oke. Perjodohan ini bisa berlangsung antara 12 jam sampai 24 jam, tapi saya menggunakan metode lain. Apabila dalam 2-3 jam bahwa saya melihat mereka sudah couple ya, sudah cocok ya, mereka akan saya satukan. Oke, sekarang kita tunggu langkah selanjutnya untuk kita menyatukan apabila kedua ikan terus sudah siap untuk diberi. Setelah 2 jam, sobat-sobat ya, sekarang kita lihat gimana keadaan di wadah pemijahan. Di sini dapat kita lihat jantan sudah menyiapkan buih ya, buih yang berguna nanti saat proses kawin ya, proses breed. Dia akan meletakkan telur-telur situ di buih tersebut. Nah, ini saudara.
Oke, setelah proses ini saya akan coba menggabungkan langsung tanpa menunggu 12 jam atau 24 jam. Jadi di sini kita bisa menghemat waktu ya sobat-sobat ya. Karena di tempat betina kita pun bisa melihat situ ada buih-buih kecil ya, sebagai tanda bahwa si betina pun sudah siap dan dia sudah merasa nyaman dan merasa couple dengan jantan tersebut ya, pasangan. Oke. Biasanya salat saya angkat sekat perjodohan itu, betinanya akan mendekati buih tersebut. Oke, sekarang saya angkat. Lihat, sobat-sobat. Di sini reaksi positif bahwa breeding ini akan berjalan lancar sudah dapat terlihat. Oke. Langkah berikutnya saya akan menutup sekeliling wadah ini agar tidak terganggu karena khususnya cupang betina ya, dia sangat sensitif dengan gangguan ya. Karena di sini kita menggunakan wadah yang transparan. Lain halnya kalau sobat-sobat menggunakan baskom yang sekelilingnya tertutup, jadi hanya tinggal menutup bagian atas wadah tersebut. Oke, sekarang saya akan membuat penutup untuk wadah ini. Oke, samping sini. Oke. Dan di bagian atas dari wadah ya, sobat-sobat ya. Oke. Lihat bagaimana mereka melakukan tarian khas ya, tarian khas breeding. Oke, sekarang saya akan tutup. Apabila proses semua berjalan lancar, saya akan mengecek wadah ini pada malam hari. Karena kalau prosesnya lancar, pada hari ini juga, itu biasanya proses breed akan terjadi. Biasanya itu di waktu-waktu jam 3 sampai sebelum malam. Jadi nanti waktu malam akan saya lihat apakah terjadi proses itu lancar dengan ditandai dengan adanya butir-butir telur di buih-buih tersebut. Oke saudara, sobat-sobat, kita tunggu nanti malam. Oke. Setelah proses penyatuan ikan jam 3 tadi ya, sobat-sobat. Sekarang saya melihat bagaimana hasil proses pemijahannya saat ini jam 10 malam. Berarti lebih kurang 6 jam setelah penyatuan ya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini dapat kita lihat buih semakin tebal, buih dari si jantan, tapi kelihatannya belum ada telur dan si betina ya, perutnya masih dalam keadaan besar ya. Oke, berarti kita akan menunggu lagi esok hari. Oke, kita jumpa lagi esok hari sobat-sobat ya.